Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sehat dan tetap semangat untuk kita semua. Kita akan kembali menghayati firman Tuhan dengan tema mengikuti kehendak Tuhan. Melalui perenungan firman Tuhan dari kitab Yehezkiel pasal 24 ayat 18-20. Yehezkiel pasal 24 ayat 18-20 yang demikian. Pada paginya aku berbicara kepada bangsa itu, dan pada malamnya istriku mati. Pada pagi berikutnya aku melakukan seperti diperintahkan kepadaku. Maka bangsa itu berkata kepadaku, "Tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kami, apa artinya ini bagi kami, bahwa engkau melakukan demikian?" Lalu kujawab mereka, "Firman Tuhan sudah datang kepadaku." Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang bekerja atau mengabdikan diri dalam bidang pekerjaan apapun dituntut untuk mampu mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, seseorang mesti taat dan mau berkorban. Sebagai contoh, apakah Bapak, Ibu, dan Saudara pernah mendengar tentang KRI Dewa Ruci? KRI adalah kepanjangan dari Kapal Perang Republik Indonesia yang melaksanakan pelayaran dari Sabang sampai Merauke, bahkan pelayaran mengelilingi dunia. KRI Dewa Ruci sudah resmi menjadi kapal TNI Angkatan Laut pada tahun 1952. Kapal itu sudah membawa taruna TNI Angkatan Laut menempuh puluhan pelayaran menyeberangi samudra, serta 2 kali keliling dunia pada tahun 1964 dan 2012. Abdi negara yang masuk dalam tim KRI Dewa Ruci harus siap sedia kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun, baik kondisi perang maupun ketika gelora badai menerpa di laut. Tak hanya itu, mereka mesti menahan rindu beberapa waktu, bahkan bertahun-tahun, untuk berjumpa dengan keluarga. Meski demikian, para abdi negara itu tetap semangat dengan taat dan penuh tanggung jawab, karena sudah menjadi komitmen dalam panggilan hidupnya untuk mengabdikan diri kepada negara dengan segala konsekuensi. Yehezkiel diutus oleh Allah kepada orang-orang Yahudi yang terbuang ke Babel dan memberitahukan kejatuhan Yerusalem disebabkan oleh dosa. Yehezkiel adalah abdi Allah yang taat dan setia. Ia nabi yang tidak pernah membantah terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Sekalipun terkadang apa yang diperintahkan oleh Allah itu di luar kewajaran menurut anggapan manusia. Nabi Yehezkiel harus mengalami peristiwa pahit di mana istrinya meninggal. Sudah tentu, Yehezkiel sangat mengasihi istrinya, di mana istrinya itu juga menjadi penyemangatnya untuk melaksanakan tugas sebagai seorang nabi yang diutus Allah. Tetapi mengapa Allah mengambil istri yang dikasihinya itu? Sungguh, perintah yang ketika diterima oleh nalar manusiawi tidak wajar. Yang benar saja, kalau Yehezkiel tidak diperkenankan oleh Allah untuk meratap atau berkabung sesuai dengan tradisi yang sudah umum dilaksanakan bagi orang yang sedang berduka cita. Ia harus tampil seperti biasa di depan orang-orang. Tetapi menariknya, kita melihat respon Yehezkiel. Ketika Allah berkata demikian, Yehezkiel tidak mundur, tetapi dia tetap maju melakukan perintah Allah untuk menyatakan maksud Allah kepada bangsa itu. Yehezkiel memahami bahwa kematian bukan berada di tangannya, sekalipun ia adalah seorang nabi, tetapi sepenuhnya karena kehendak Allah. Yehezkiel mau berjuang dalam pengorbanan untuk menyangkal diri
di mana yang seharusnya ia berkabung karena kematian istri tercinta, tetapi ia tidak meratap. Kematian istri Nabi Yehezkiel dijadikan lambang nasib malang yang mendatangi kota Yerusalem. Yerusalem yang menjadi kebanggaan bangsa itu akan hancur. Yerusalem harus mengalami kejatuhan ketika mengingat bagaimana dosa-dosa yang dilakukan. Mereka membanggakan bait suci yang ada di Yerusalem, tetapi Allah berkata akan menajiskannya. Di balik megahnya bait suci itu ada kemunafikan, di mana yang diagung-agungkan hanyalah yang tampak dari luarnya saja. Di pasal 22 ayat 1-31, kita melihat dosa-dosa Yerusalem, di mana Allah mengatakan bahwa Yerusalem sebagai kota yang penuh hutang darah. Di sana ada berhala-berhala. Para pemimpin mengandalkan kekuatannya sendiri. Ada pemerasan, penindasan, mengabaikan kekudusan, fitnah, kemesuman, suap, mengambil riba, dan sebagainya. Oleh karenanya, Allah berkenan menjatuhkan Yerusalem untuk membaharui kembali, agar setiap umat kembali kepada Allah, sehingga mereka memandang kemahakuasaan Allah dan mau meninggalkan perbuatan keji untuk melakukan kehendak Allah. Pada ayat 22-23, terhadap kehancuran itu, mereka diharapkan tidak meratap seperti yang dilakukan oleh Yehezkiel. Namun mereka mau bertobat dan kembali kepada Allah. Itulah yang dikehendaki oleh Allah. Sudah tidak diragukan lagi bahwa Yehezkiel adalah seorang nabi yang taat pada kehendak Allah dengan sepenuh hati. Ada banyak bukti tentang ketaatan Yehezkiel selain tidak meratapi kematian istrinya. Yehezkiel juga mengikuti instruksi memasak pada pasal 4 ayat 9-17, mencukur kepala dan janggutnya pada pasal 5 ayat 1-4, menandai 2 rute untuk Raja Babel pada pasal 21 ayat 19-23, dan lain sebagainya. Inilah yang akan kita hayati dan teladani bersama-sama terkait dengan ketaatan dari Nabi Yehezkiel dalam mengikuti kehendak Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kita juga diizinkan mengalami peristiwa pahit dalam hidup. Namun di balik peristiwa itu Tuhan berkarya dan merancangkan hal indah dalam hidup kita. Kecenderungan manusia terkadang belum mampu atau bahkan mungkin enggan memahami kehendak Tuhan karena ada dalam hati itu diliputi ambisi pribadi. Terhadap setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita senantiasa mengarahkan hati kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan dan dimampukan untuk menghadapinya. Dan juga agar kita tidak bertindak menurut kehendak sendiri, tetapi taat dan setia dalam proses hidup yang kita lalui. Kalau Yehezkiel mengikuti kehendak Allah, dengan jalan ia mau menyangkal diri dan taat pada perintah Allah, apakah Anda dan saya juga bersedia untuk menyangkal diri dan mau mengikuti kehendak-Nya? Jika mau, maka yang bisa kita lakukan ialah berupaya mengesampingkan ambisi pribadi dan setia mengerjakan tanggung jawab masing-masing. Mari kita berserah kepada Tuhan. Amin.